Halo Teknolovers! Indonesia sangat menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat, salah satunya ialah Mesir. Mesir memiliki hubungan erat dengan Indonesia sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Hubungan Indonesia-Mesir menjadi hubungan bilateral luar negeri antara Republik Arab Mesir dan Republik Indonesia. Tak heran jika kedua negara ini bisa menjalin hubungan persahabatan sampai sekarang, melihat keduanya mayoritas muslim dengan minoritas non-muslim yang cukup signifikan. Mesir pun salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia tahun 1945. Nah, seru nih, kita melihat kondisi militer dua negara mayoritas muslim di dunia. Yuk, inti perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Mesir. Hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa Arab telah terjalin sejak abad ke-17. Dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa-bangsa Arab bukan dukungan muncul begitu saja, melainkan hubungan ini lahir dari interaksi langsung maupun tak langsung para ulama Indonesia yang belajar Islam di Mekah dan Mesir. Dari sinilah para ulama punya andil besar dalam membangun keakraban Indonesia-Arab. Kemudian hubungan baik terus berkembang melalui mahasiswa yang banyak menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar Mesir dan beberapa institusi pendidikan di negara-negara Arab lainnya. Mereka mendirikan organisasi Jamiah Khairiyah li Thalabatil Azhariyatil Jawiyah sebagai wadah menyatukan persepsi dan upaya aktualisasi potensi. Selain itu, para pelajar juga menggalang kekuatan dengan berbagai kalangan dan organisasi seperti organisasi Liga Arab, Ikhwanul Muslimin, Organisasi Pemuda Mesir, dan Serikat Buruh. Upaya ini berhasil dengan pernyataan mereka yang mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Dan pada 10 Juni 1947, ditandatangani perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir. Selanjutnya dibukalah kantor kedutaan Republik Indonesia di Kairo, dan Mesir memiliki kedutaan besar di Jakarta. Saat Perang 1967, para pelajar Indonesia bahkan bergabung dengan sukarelawan Mesir berangkat ke Palestina melawan penjajah Israel. Baik Mesir maupun Indonesia sama-sama tergabung sebagai anggota dalam Organisasi Kerjasama Islam, Gerakan Non-Blok, Kelompok G20 Negara Berkembang, dan Kelompok 8 Negara Berkembang. Kerjasama yang dilakukan kedua negara juga saling menguntungkan, seperti ekspor Indonesia ke Mesir berupa minyak kelapa sawit, kopi, teh, tekstil, dan barang-barang elektronik. Sedangkan ekspor Mesir ke Indonesia bernilai meliputi mineral, semen, dan buah-buahan, serta barang-barang lainnya. Dari data GFP, tahun ini kekuatan militer Indonesia berada di urutan ke-16 dunia, sedangkan Mesir di urutan ke-13. Indonesia memiliki 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 paramiliter. Sedangkan Mesir memiliki 450.000 personil aktif, 480.000 personil cadangan, dan 400.000 paramiliter. Jumlah ini sebenarnya beda-beda tipis ya. Apa kabar dengan kendaraan tempur keduanya? Baiklah, kita mulai dari kekuatan di sektor udara. Untuk pesawat tempur, Indonesia memiliki 41 unit, Mesir 250 unit. Pesawat serangan khusus Indonesia 38 unit, Mesir 88 unit. Pesawat pengangkut Indonesia 64 unit, sedangkan Mesir 59 unit. Pesawat latih Indonesia 109 unit, Mesir 341 unit. Pesawat misi khusus Indonesia 17 unit, sedangkan Mesir 11 unit. Helikopter Indonesia memiliki 188 unit, sedangkan Mesir 304 unit. Untuk helikopter serang, Indonesia memiliki 15 unit, sedangkan Mesir 91 unit. Next, kita beralih ke sektor darat. Untuk tank, Mesir memiliki 3.735 unit, sedangkan Indonesia hanya 332 unit. Kendaraan lapis baja Mesir punya begitu banyak, yakni 11.000 unit, sedangkan Indonesia 1.430 unit. Untuk artileri derek, Mesir memiliki 2.200 unit, sedangkan Indonesia hanya 366 unit. Artileri gerak Mesir memiliki 1.165 unit, sedangkan Indonesia 153 unit. Terakhir ada proyektor roket. Mesir memiliki 1.235 unit, sedangkan Indonesia hanya 63 unit. Wow, Mesir punya banyak sekali armada tempur darat. Ribuan tank dan kendaraan lapis bajanya amat bisa diandalkan di medan perang.
berbanding jauh dari Indonesia yang didominasi dengan kendaraan lapis baja saja. Selanjutnya ada sektor laut. Untuk sektor ini, Indonesia mengungguli Mesir, namun kedua negara sama-sama tidak memiliki unit kapal induk dan kapal perusak. Sementara untuk kapal korvet, Indonesia 24 unit, Mesir 7 unit. Frigat Indonesia memiliki 7 unit, sedangkan Mesir 9 unit. Untuk kapal selam, Indonesia hanya memiliki 4 unit, sedangkan Mesir 8 unit. Kapal patroli Indonesia 179 unit, sedangkan Mesir 50 unit. Kapal perang ranjau Indonesia 10 unit, sedangkan Mesir 23 unit. Dari kepemilikan armada militer, Mesir memang unggul dari Indonesia. Tapi, JFP tak hanya mengurutkan ranking kekuatan militer pada suatu negara dari segi itu saja. Ada juga faktor lain seperti anggaran militer, ketersediaan sumber daya alam, dan logistik. Indonesia menyediakan 9,2 miliar dolar anggaran militer, sedangkan Mesir 10 miliar dolar. Hutang luar negeri Indonesia 344,4 miliar dolar, sedangkan Mesir 77,4 miliar dolar. Cadangan emas dan devisa Indonesia memiliki 130,2 miliar dolar, sedangkan Mesir 35,8 miliar. Untuk keseimbangan kemampuan belanja, Indonesia memiliki 3,4 triliun dolar, sedangkan Mesir 1,2 triliun dolar. Next, untuk sumber daya alam meliputi produksi minyak. Indonesia memproduksi 775.000 barel per hari, sedangkan Mesir 832.000 barel per hari. Indonesia mengkonsumsi minyak 1.630.000 barel per hari, sedangkan Mesir 2 juta barel per hari. Indonesia memiliki cadangan minyak sebesar 3 miliar 310 juta barel, sedangkan Mesir 4 miliar 400 juta barel. Kemudian ada faktor logistik di mana Indonesia memiliki angkatan kerja sebesar 129,366 juta jiwa, sedangkan Mesir 24,113 juta jiwa. Kapal sipil Indonesia memiliki 9.879 unit, sedangkan Mesir 393 unit. Pelabuhan dan terminal utama Indonesia memiliki 16, sedangkan Mesir ada 11. Untuk cakupan jalan raya, Indonesia memiliki sepanjang 437.759 km, sedangkan Mesir 65.050 km. Untuk rel kereta api, Indonesia memiliki 5.042 km, sedangkan Mesir 5.083 km. Untuk bandara, Indonesia memiliki 673 dan Mesir hanya 83. Itulah perbandingan kekuatan militer Indonesia dan Mesir. Sekali lagi, urutan ini hanya sementara ya, Teknolovers. Tiap tahunnya akan terus berubah seiring peningkatan kuantitas yang dimiliki setiap negara. Dan bukan tak mungkin terjadi, Indonesia bisa saja naik peringkat nih jika terus melakukan penambahan armada maupun personil militer, sehingga militernya akan terus dipandang dunia. Kalau kamu punya tanggapan soal bahasan hari ini, yuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan share video ini. Thank you for watching.